ulang biogeokimia. Apa kalian sudah tahu apa itu daur ulang biogeokimia? Jadi, daur ulang biogeokimia itu berasal dari 3 kata, yaitu biologi, geografi, dan juga kimia. Nah, untuk pengertian daur ulang biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan alam. Di dalam daur ulang biogeokimia itu terdapat 5 siklus. Yang pertama ada karbon, yang kedua ada nitrogen, yang ketiga ada hidrogen, yang keempat ada belerang, dan yang kelima ada fosfor. Untuk tahu lebih lanjut proses-prosesnya dan lain-lain, kalian simak video ini sampai habis ya. Yang pertama itu adalah siklus karbon. Kalian bisa lihat gambar yang ada di belakang saya ini, itu adalah proses terjadinya siklus karbon. Saya akan menyimpulkan dari proses ini, yaitu pertama, makhluk hidup bernapas maka akan melepas senyawa karbon di udara, yaitu CO2 yang berasal dari proses respirasi atau bernafas, industri, erupsi gunung, dan juga hutan-hutan yang terbakar. Tumbuhan menggunakan senyawa CO2 dari udara sebagai proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu sendiri untuk kebutuhan tumbuhan itu dan juga hewan herbivora. Setelah makhluk hidup mati, maka jasadnya berubah jadi detritus lalu dicerna oleh detrivorous. Selanjutnya kita akan mempelajari siklus nitrogen. Kalian bisa lihat gambar yang belakang saya ini adalah proses terjadinya siklus nitrogen. Nitrogen ini tidak kalah penting. Nitrat yang ada dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan, yaitu mengalami perubahan jadi amonium. Amonium juga dapat dari makhluk hidup yang telah mati. Karena jasad makhluk hidup yang telah mati terdapat asam amino dan juga protein, jasad makhluk hidup yang telah mati akan berubah jadi detritus dan dicerna oleh detrivorous. Amonium juga bisa dipakai untuk tumbuhan, namun tidak banyak. Sebagian besar amonium diambil oleh bakteri oerof, lalu diubah jadi nitrat. Nitrat diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tapi nitrifikasi hanya bisa ketika cukup oksigen. Jika oksigen tidak cukup, maka terjadi proses detrifikasi. Itu tadi proses terjadinya siklus nitrogen. Nah, yang ketiga itu adalah siklus oksigen. Nah, kalian bisa lihat gambar yang di belakang. Ini adalah proses terjadinya siklus oksigen. Saya akan menyimpulkan dari gambar di belakang saya ini. Jadi, O2 digunakan tumbuhan untuk fotosintesis, sedangkan pada makhluk hidup untuk respirasi atau bernapas. Lalu, oksigen juga untuk membakar bahan bakar pada industri kendaraan bermotor. Baik respirasi atau industri sama-sama menghasilkan senyawa, menghasilkan oksigen. Senyawa-senyawa tersebut digunakan lagi untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen lagi. Senyawa-senyawa tertentu juga terkondensasi oleh oksigen sehingga membentuk senyawa oksida, salah satunya Fe2O3. Itulah penjelasan dari siklus oksigen. Nah, siklus yang keempat itu adalah belerang atau sulfur. Di belakang ini adalah gambar dari proses terjadinya siklus belerang. Jadi, siklus belerang itu terjadi karena erupsi dan industri yang mengandung gas-gas sulfida naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat yang berpengaruh terhadap hujan, yang mana sering disebut dengan hujan asam. Kandungan sulfat pada hujan masuk ke tanah, menyerap ion-ion sulfat untuk membuat makanan. Hewan-hewan mendapatkan sulfur organik dan tumbuhan dari rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, maka akan didekomposisi.
jasad mati makhluk hidup tertimbun dan jadi bahan bakar fosil dan dijadikan bahan bakar pabrik. Itulah proses terjadinya siklus belerang. Nah, yang terakhir adalah siklus fosfor. Ini gambar menunjukkan proses terjadinya siklus fosfor. Jadi, siklus fosfor itu terjadi karena fosfat yang berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan tersebut lapuk karena perubahan cuaca. Fosfat mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan dapat menyerap fosfat. Hewan tidak bisa makan fosfat secara langsung, hanya bisa melalui rantai makanan. Saat hewan dan tumbuhan mati, jasadnya akan diurai oleh dekomposer. Bakteri pengurai bakteri organik menjadi anorganik. Fosfat yang diserap oleh air akan dimakan oleh ganggang dan ikan dapat makan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer pengurai ikan yang mati menjadi anorganik. Fosfat yang ada di air dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Sedangkan fosfat yang berada di air terdalam itu dia tidak akan bisa kemana-mana lagi karena itu sudah menjadi puncaknya. Itu tadi penjelasan dari 5 siklus yang ada pada daur ulang biogeokimia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.